Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaifa halukum ayuhat talabah? Mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkuliahan ketujuh ini berjudul topiknya adalah metodologi penelitian kualitatif. Bersama saya Askar Fatahuddin, SSI MA. Sebelum kita memulai, kita ingin merajaah ya apa yang telah kita pelajari pertemuan ke-6 kemarin ya. Apa itu, ada yang ingat? Ya, betul sekali ya. Tentang kajian teoritis, mencakup tentang pengertian judul atau deskripsi fokus, ya, kajian pustaka, ya, juga termasuk tujuan penelitian dan kegunaannya. Oke, untuk materi pekan ini, tadi sudah kita sebutkan tentang metodologi penelitian kualitatif. Kira-kira apa korelasi antara materi kita dengan gambar yang ada di samping ini? Oke, silakan yang ingin berargumentasi. Ya, oke. Terima kasih ya atas kontribusinya. Penelitian kita ini penelitian kualitatif sesuai dengan RPS kita. Ada beberapa poin atau 5 poin yang ingin kita ungkapkan terkait dengan pengertian, fungsi, ya, jenis-jenis metodologi ilmiah, metode pengumpulan data, dan bagaimana kita integrasikan dalam keilmuan kita di Siber Makassar dengan karakteristik 5M. Ya, beberapa definisi tentang penelitian kualitatif. Yang pertama apa yang disebutkan oleh eh, Bannister, ya, bahwa penelitian kualitatif adalah satu cara sederhana yang longgar menginterpretasi suatu masalah di mana peneliti merupakan sentral dari pengertian pemaknaan pada suatu masalah. Atau disebut juga oleh Miriam 1998 menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah satu konsep dalam membantu peneliti memahami dan menerangkan makna fenomena sosial yang terjadi dengan sekecil mungkin gangguan terhadap setting alamiahnya. Adapun menurut Mulyana, Prof. Mulyana, bahwa penelitian kualitatif adalah bertitik tolak dari pada paradigma fenomenologis yang objektivitasnya dibangun atas rumusan situasi tertentu. Dan banyak definisi-definisi berkaitan dengan penelitian kualitatif ini, teman-teman sekalian bisa memperkaya bacaannya lewat referensi yang telah kita berikan, linknya, referensi primer maupun sekunder. Adapun jenis-jenis penelitian kualitatif, di sini eh, ada 10 macam yang kita sebutkan. Ada yang berbentuk fact research, naturalistik, interaksi simbolik, perspektif, fenomenologi, studi kasus, interpretif, etnomonologi, ekologi, ya, dan deskriptif. Ya, maka penelitian ini adalah penelitian yang cukup banyak ragamnya. Silakan nanti antum wa antunna semua merumuskan apa model penelitiannya dan memilih jenisnya masuk di mana dalam penelitian kualitatif ini. Ini salah satu contoh penelitian yang telah kami lakukan dan telah terpublikasi di Jurnal Bustanul Fuqaha bidang hukum Islam. Judulnya adalah Hubungan Negara, Syariat, dan Pemimpin dalam Perspektif Imam Al-Mawardi. Ya, silakan apa dibaca abstraknya. Intinya bahwa penelitian ini menemukan hubungan suatu negara, syariat, dan pemimpin menurut Imam Al-Mawardi adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, bahkan masuk dalam kategori daruriyat, ya, dan juga untuk menjaga hifdzu anas. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira ini masuk jenis penelitian apa? Ya, betul sekali. Penelitian perspektif tokoh, ya. Sebagian juga memasukkannya dalam penelitian konseptual. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Ayo kita diskusi sekarang kegiatan SCL yang pertama. Mahasiswa diminta untuk menuliskan jenis-jenis penelitian ilmiah yang telah kita sebutkan, ada 10 ragamnya tadi. Yang kedua adalah mahasiswa memilih satu jenis penelitian kualitatif dan alasannya. Kenapa mau pilih misalnya field research atau case studies atau deskriptif? Ya, coba
Apa korelasinya? Yang ketiga, mahasiswa dikelompokkan sesuai jenis penelitian yang dipilih. Oke, saat ini berdiri semua kita akan kelompokkan berdasarkan kelompoknya masing-masing atas pilihannya. Dan yang keempat, mahasiswa secara berkelompok merancang suatu penelitian dan mendiskusikannya serta mempresentasikannya. Oke? Ya, silakan berdiskusi dan dalam ranah diskusi ini ya kita mengedepankan sikap moderasi beragama, bagaimana itu menghargai argumentasi teman, menyimak penyampaian teman, ya, tidak sambil bermedsos, ya, menanggapi dengan positif, dan juga menggunakan tutur kata indah, dan jangan merendahkan, ya, karena kita semua proses belajar, ya, yang cerdas jangan menertawa yang, ya, tidak sependapat dengannya, dan yang ingin belajar jangan pernah minder atau malu. Oke. Kita lanjutkan, metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada empat macam. Yang pertama adalah observasi, bagaimana kita mengobservasi objek penelitian kita, bagaimana kita melakukan wawancara juga, ada banyak ragamnya, seperti wawancara terstruktur, tidak terstruktur, wawancara langsung, tidak langsung, ya, wawancara mendalam, yang ketiga, studi dokumen. Ini perlu agar apa yang kita kaji di lapangan harus berangkat dari juga sebuah studi dokumen, studi literatur yang telah kita baca sebelumnya. Dan yang keempat adalah diskusi kelompok terarah. Oke? Diskusi kelompok terarah. Baik. Selanjutnya, bagian ketiga adalah atau bagian keempat adalah analisis data penelitian kualitatif. Ada empat ragamnya juga, yakni mereduksi data. Apa maksudnya mereduksi? Bagaimana kita sederhanakan data tersebut agar kita bisa mampu menyajikannya dengan baik, ya. Mengelompokkan sesuai jenisnya, numerik, data simbolik, simbolik, ya. Sesuai dengan, ya, misalnya kalau kita menggunakan apa variabel deduktif kita, induktif kita, atau dependen kita, independen kita kelompokkan. Kemudian menyajikan data agar bisa dibaca, direplikasi oleh orang lain, dipahami. Kemudian kita menyimpulkan penyimpulan awal, dan tentu kita harus melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Hingga tahapan yang keempat adalah kesimpulan akhir, ya, dalam proses analisis data. Kemudian, ya, kita lanjutkan ya, kegiatan SCL2, mahasiswa memilih satu presentasi kelompok terbaik, ya. Tadi kita ada 5-6 kelompok, ayo kita melakukan voting kelompok yang terbaik. Kemudian, mahasiswa mendiskusikan bentuk pendekatan yang tepat dan penelitian tersebut. Oke, yang tadi itu kira-kira sudah tepat nggak pendekatannya? Apa sebabnya? Ada yang ingin berargumentasi? Silahkan. Betul sekali. Terima kasih. Ya. Mahasiswa menjadikan satu topik dengan kajian problem-based learning. Ya, ada analyze, ada develop, ada execute, dan ada review. Dan kemudian setelah ini teman-teman membuat satu proposal untuk didiskusikan pada pertemuan selanjutnya, ya, bersama dengan kelompoknya tadi. Dan ya, karena kerja kelompok ini berlangsung sepekan dan merupakan juga implementasi dari tugas mandiri dan terstrukturnya, ada integrasi keilmuan yang kita harus hadirkan sebagai kampus dakwah dan perjuangan, kampus dakwah dan tarbiyah dengan karakter 5M, ya. Apa itu? Menghadirkan sikap amanah dan tanggung jawab, aktif dalam diskusi, mengedepankan etika kejujuran, tidak melakukan plagiarisme dalam penulisan, ya. Gunakan citasi terhadap sumber-sumber yang kita gunakan dan mengedepankan husnuzon kepada sesama teman-teman kelompok, ya. Jangan seuzon, upayakan hadirkan husnuzon untuk kita hadirkan karena kelompok yang terbaik dari yang lain, ya. Sebelum kita tutup, kita ingin bacakan pantun. Gimana? Siap nggak? Siap, ya. Bintang barat terbit petang. Bintang timur terbit pagi. Jika tidak melarat panjang, ada umur ketemu lagi, insya Allah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan ke-8. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.